Tapi aku tahu. Hal pertama yang diajarkan guru Kakashi pada kami semua adalah bahwa orang yang mengabaikan teman lebih buruk daripada sampah. Aku tidak ingin menjadi lebih buruk dari sampah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita di sini mau ngobrol santai, ya kan? Nih. Oke, pertama nama Abang siapa? Nama saya Muhammad Rafli Pratama, tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Iya. Depoknya di mana nih? Depok Pitara, Jalan Keramat Asam. Oh. Oke. Iya. Ini langsung pertanyaan pertama ya? Silakan Bang, silakan. Oke, siap. Apa pekerjaan Abang sekarang ini? Pekerjaan saya adalah menjadi anggota security atau keamanan ya. Di salah satu daerah Kuningan di Jakarta. Itu security gedung atau gimana? Itu security hotel. Oh, hotel. Iya, hotel. Ada hotel sekaligus apartemen, jadi gabungan dia. Oh, gabungan. Gabungan. Kenapa sih milih kerjaan itu? Milih, kalau dibilang milih, kita bukannya milih Bang. Iya. Tapi kita menjalani dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan sekaligus sudah memang jalannya. Jadi kita bersyukur dan nikmati dan jalanin aja. Ikutin alurnya aja. Ikutin ya? alurnya aja. Oke, Ya siap. kalau memang ada yang lebih baik dari pekerjaan tersebut, kenapa tidak kan gitu. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang ya kan lagi pandemi gini ya. Iya, benar Ya. Bang. Menurut Abang nih, pekerjaan Abang terganggu nggak sih dalam kondisi pandemi ini? Dibilang terganggu sih enggak Bang ya. Cuman ditambah Bang. Oh, ditambah. Pekerjaan saya itu ditambah, bahkan sangat lebih ditambah. Dari mulai kita itu penggunaan masker APD lah ya. Iya. Masker, hand glove, face shield, semua harus kita gunakan. Dan memang itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Iya, Namun iya. kalau kita ketahuan oleh manajemen, oleh atasan kita melepas itu, apalagi di public area khususnya, itu kita akan mendapatkan sanksi yang cukup berat di internal kita. Iya. Ya, mungkin kita nggak bisa kasih tahu, tapi di internal kita akan mendapatkan sanksi. Seperti itu Bang. Ya kan, lebih keamanannya. Ya kan? Lebih keamanan, safety buat Iya. diri kita sendiri juga. Oke, lagi pandemi gini kan pasti keuangan gimana aja kan jadinya ya. Keadaan Abang sendiri dalam keuangan sekarang gimana sih? Ya, kalau mengenai keuangan Bang ya, kalau mengenai keuangan, karena kita ini kan ada yang security bagian luar, ada yang security bagian dalam. Nah, kalau security bagian dalam kita hotel ini itu nggak kena dampak dari corona. Gitu. Cuma yang bagian dalam saya ini itu biasanya kalau kita di hotel itu kan banyak yang check in. Iya. Ya, alhamdulillah lah ada sedikit tarikan-tarikan gitu kan. Ya, sedikit lah gitu kan, alhamdulillah. Oke. Ya, namun setelah adanya pandemi ini jadi sepi. Lebih berkurang gitu ya. Jadi berkurang ya. Dari kita pun juga ya tentunya penghasilan untuk sampingan berkurang, tapi Iya. alhamdulillah. Namun untuk yang teman-teman bagian luar itu, mereka itu ada yang kena pengurangan Bang. Pengurangan contohnya kayak dari mulai 8 orang satu regu jadi 5 orang satu regu. Nah itu kan otomatis kan dirumahkan atau dipulangkan Iya. selama pandemi ini berakhir. Apalagi terutama yang punya anak dan istri itu yang bikin saya jadi sedih gitu. Sedih Bang. ya, ya pasti sedih gitu kan. Pasti sedih, Bang. Tapi ya mau gimana lagi ya kan? Ya mau gimana lagi itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa aja sih di kehidupan Abang yang orang berjasa? Orang yang paling berjasa di kehidupan saya yang pasti itu orang tua. Yang pasti itu orang tua. Ibu, bapak, ya kan. Daripada itu keluarga yang selalu membantu support, saudara, sanak keluarga. Itu bener-bener yang sangat berjasa. Di lain itu ya
saya punya pasangan saya pun juga membantu saya kalau saya lagi susah, lagi butuh, dia bantu saya juga. Jadi semuanya yang ada di kehidupan saya itu berjasa atas apa yang saya jalankan sekarang. Iya, iya. Penyemangat hidup juga ya kan. Bener bang, penyemangat hidup, mood buster bagi hidup saya. Siap. Seperti itu. Hal apa yang paling mengecewakan dalam hidup abang saat ini? Hal yang paling mengecewakan yaitu sebenarnya saat menjalani proses bang. Sebenarnya nggak cuma saya, tapi semua orang juga pasti pernah merasakan hal yang paling mengecewakan dalam hidup masing-masing, namun berbeda setiap orangnya. Namun di dalam kehidupan saya pribadi, yang paling mengecewakan itu di saat saya melamar kerja waktu itu, saya melamar kerja di daerah Jakarta ya, di Sudirman tepatnya. Saya ke sana itu dengan hanya membawa uang 50.000. Lalu saat saya nyampe sana, saya sudah jalan panas-panasan kan. Saya ya ditolak seperti itu bang, ditolak dari pekerjaan tersebut. Namun itu tidak mematahkan semangat saya. Saya tetap mencari kerja lagi, terus juga akhirnya sampai di Yayasan Security Outsourcing, terus saya daftar di daerah Kuningan. Lalu juga saat saya pendidikan, saya datang ke Bekasi, di daerah Bekasi pendidikannya. Di sana itu saya baru datang jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu rambut saya sebenarnya agak pendek bang. Rambut saya sebenarnya saya ingat itu agak pendek jam 6 pagi itu. Saya sampai sana, saya disuruh cukur rambut, botak maksudnya. Jadi rambut pendek itu tuh menurut dia tuh masih panjang. Masih panjang sama komandan saya, terus dibotakin. Nah di situ saya mikir, jam 6 pagi saya harus mencukur rambut, sedangkan itu saya nggak tahu daerahnya. Daerah Bekasi Pekayon, lebih tepatnya Pekayon. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau yang satu profesi sama saya, satu yayasan. Seperti itu bang. Nah itu akhirnya pas saya sebelum mau ke Bekasi ke Pekayon itu, saya naik Gojek. Lalu pas saya mau nyukur rambut tuh, dibilang sama komandan saya itu, balik ke sana kamu, cukur rambut dulu. Alhamdulillahnya Gojek itu tiba-tiba masih di masjid, di situ ada dekat masjid bang ya. Yeah. Dia masih di masjid lagi sholat apa ya, sholat sunnah atau sholat apa, pokoknya lagi sholat dia. Terus saya bilang sama dia, bang tolongin saya ini disuruh cukur rambut, tolong carikan saya cukur rambut. Saya memohon-mohon sama dia. Ternyata kekecewaan saya tiba-tiba baru sampai sana langsung digituin. Tapi ya dibalik kekecewaan itu, alhamdulillah, pasti kalau kita niat serius, insya Allah ada jalan. Iya, seperti itu bang. Pasti. Oke. Hal yang belum tercapai dalam hidup abang. Hal yang belum tercapai dalam hidup saya, yang pertama itu membahagiakan orang tua saya dari segi finansial, keuangan ataupun lainnya. Lalu juga diri saya pribadi bang, yaitu dari segi finansial pun juga. Jadi yang belum tercapai itu sebenarnya dari keharmonisan, kekeluargaan, lalu juga keuangan, itu yang benar-benar selalu saya kejar bang. Memang uang bukanlah segalanya. Bahkan ada pepatah bahasa Inggris mengatakan money not is everything, but everything is money. Semuanya butuh uang gitu kan. Dan kita juga kadang-kadang butuh rasa sakit untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan hal-hal yang ingin kita capai itu terkadang membutuhkan proses yang teramat sakit. Namun semakin proses itu semakin sakit ya, semakin itu mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi kuat untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seperti itu istilah. Oke, pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua, buat mama, buat papa, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, doa buat keluarga juga sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, yang terakhir, apa sih yang akan dilakukan untuk kedepannya untuk abang termotivasi? Untuk saya, ini saya pribadi ya. Saya pribadi untuk motivasi yaitu saya sering melihat video dari YouTube, ya kan. Ini cara saya mungkin
bisa dibantu juga atau bisa dipakai juga oleh teman-teman lainnya, itu dari akun YouTube. Di situ saya punya salah satu motivator, yaitu Abdi Suwardian. Dia itu salah satu motivator gitu kan. Dia sering membuat cerita untuk membangkitkan motivasi saya, seperti cerita kehidupan, cerita cinta, cerita keluarga. Nah, untuk saya kedepannya inti dari tersebut adalah merubah diri menjadi lebih baik lagi, banyak-banyak bersabar. Lalu juga daripada itu nikmati, syukuri, hadapi, dan jalani. Seperti itu Bang dari saya. Ada lagi? Abang serius banget liatnya Bang. Serius dah, sampai begini. Gila, kayak bioskop Bang. Oke. Bisa dikat ya. Mau sedikit nggak apa-apa lah. Ya, serius lagi. Pastinya dari kita makasih. Iya Bang. Ya kan? Semoga apa yang Abang inginkan tercapai. Amin. Semuanya selalu diberikan kelancaran, ya kan? Amin. Rezeki dilancarkan juga. Amin. Lagi pandemi gini kan. Iya Bang, benar. Makasih buat Iya, Bang. Abang Rafli. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bang. Nanya Bang. Ya, aneh-aneh. Kira-kira motivasi untuk kita semua, maksudnya dari kalangan dari tua, muda, ya semuanya dah. Kira-kira apa gitu? Kata-kata motivasi. Oke, kata-kata motivasi. Semoga rekaman ini jelas ya merekam saya. Buat semuanya, banyak-banyak bersabar. Karena banyak orang itu yang sering sangat mengeluh. Saat dia mengeluh, saya satu langkah di depan kalian semua. Iya. Percayalah, saat kalian mengeluh, aduh jalan ke sana capek, aduh saya harus ngelamar kerja di gedung sana, di daerah Jakarta Kuningan, saya harus naik motor jauh banget, tolong temenin saya nggak punya teman, lamaran saya belum siap. Saya satu langkah di depan kamu. Saya buat itu semua sendiri, saya satu langkah di depan kamu. Kamu mengeluh, aduh saya kerja capek, badan pada sakit, saya satu langkah di depan kamu. Karena apa? Saya semangat. Lebih capek mencari kerja daripada capek bekerja. Percayalah. Resapi dalam hati kalian, kerja memang capek. Ini saya sama teman saya sering ngomong. Kalau dari kita salah satu ngomong, capek nih di pos ini, kita sama-sama mengingatkan, kerja memang capek Pak. Tapi mencari kerja lebih capek Pak. Percayalah. Selagi sudah ada kerjaan, nikmati, syukuri, jalani, hadapi. Banyak-banyak bersabar. Jangan mudah temperamental, jangan mudah emosional. Atasan ngomong sedikit, itu demi kebaikan kita. Percayalah, kita harus disiplin. Terkadang kita suka kurang disiplin dari segi waktu, dari segi pakaian kita kurang rapi, kumel, bau. Terus dari segi waktu kita ngaret. Sebentar, gue kerja masih lama. Gue begadang aja lah, besok gue kerja santai kok. Padahal dia tidak menghargai dirinya sendiri. Karena sesungguhnya orang yang ingin dihargai itu harus menghargai dirinya sendiri. Memakai minyak wangi, tampilan rapi, bersih, lalu juga waktu datang tepat. Jadi orang ke kita itu akan lebih menghargai daripada kita menghargai waktu kita sendiri. Percayalah itu. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri. Ubah pola pikir hidup Anda semua sejak dini dari sekarang. Belajarlah disiplin. Jangan mudah percaya dengan seseorang, tapi percayalah pada diri Anda, apapun yang terbaik dalam diri Anda. Karena hal yang terbaik dari diri Anda itu datang dari diri Anda, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya memotivasi, hanya mengingatkan yang baik, apalagi sebagai teman keluarga. Dan semua menentukan diri kita sendiri. Percayalah. Oke. Mantap. Udah. Makasih ya Bang. Ayo Bang. Oke. Thank you. Ku tak perlu kaya untuk bisa bahagia, tak butuh yang mewah jika sederhana ada. Ku nikmati semua tanpa keluh kesah. Hari ini kurang, besok cukup, ku percaya. Apa saja yang ku miliki aku syukuri. Lebih dan kurang ku lapangkan dada ini. Hidup macam roda berputar tak menentu. Usaha kerja keras ku lakukan itu tentu. Ku jalani semua tanpa ragu-ragu. Niat dan tekadku bulat takkan abu-abu. Jika kurang hasil untuk hari ini, jadi besok ku kembali harus bangun lebih pagi. Ku tak berharap lebih untuk isi saku. Ku lakukan saja semua apa yang ku mampu. Jika nanti ku dapatkan lebih dari yang ku butuh, sebagian dari itu bagikan pada yang tak mampu. Bahagiaku sederhana,
Karena ku sadar nikmat Tuhan tiada tara. Kesulitan dalam hidup hanya ujian semata. Jadi untuk hari esok akan selalu ada asa. Ku syukuri apa saja yang ku punya. Lebih dan kurang buatku bukan masalah. Ku nikmati semua tanpa keluh kesah. Hari ini kurang besok cukup ku percaya. Ku tak perlu kaya untuk bisa bahagia. Tak butuh yang mewah jika sederhana ada. Ku nikmati semua tanpa keluh kesah. Hari ini kurang besok cukup ku percaya.